Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 4 dari kelas MPRN 4A ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang proses pengelasan dari mata kuliah pengetahuan teknologi manufaktur. Boleh di next. Nah, anggota kelompok dari kelompok kami itu ada yang pertama ada Fatur Alfarizi, yang kedua ada Jonathan Gultom, yang ketiga ada Alexi Andi, keempat ada saya sendiri Robi Malik, yang kelima ada Sani Rahma, yang keenam ada Spaski Radityo. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kami. Dipersilakan. Oke, terima kasih, Robi. Nah, pada slide di sini itu membahas tentang standar operasional prosedur. Nah, SOP ini merupakan sebuah panduan yang bertujuan untuk memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional pada perusahaan itu berjalan dengan lancar. Nah, pada konteks keselamatan dan kesehatan kerja kali ini, yaitu pekerjaan pengelasan welding, adalah pekerjaan yang berhubungan dengan sumber bahaya panas dengan memakai energi listrik untuk melelehkan busur elektrodanya. Next slide. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan selama melakukan pekerjaan pengelasan. Di samping harus sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, harus juga diperhatikan aspek-aspek ketiganya selama pekerjaan berlangsung. Yang pertama itu ada analisa bahaya. Nah, analisa bahaya ini kita harus mengetahui apa aja nih potensi bahaya-bahaya yang akan terjadi di sekitar tempat pekerjaan pengelasan, seperti bahaya tersandung, terpleset, tergelincir, dan sejenisnya. Terus ada juga bahaya kelistrikan. Biasanya nih dia dari instalasi kabel las atau panel listrik dan sejenisnya. Terus ada juga bahaya lokasi kerja. Mungkin dari tempat ketinggian yang berpotensi bahaya jatuh, terus tempat kerja dengan sudut kemiringan bisa berpotensi untuk pekerjaannya tergelincir dan sejenisnya. Nah, terus yang kedua nih, ada persiapan alat pelindung diri atau APD. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Terus yang ketiga itu persiapan peralatan. Persiapan peralatan yang dimaksud ini eh, untuk menyiapkan alat pemadam kebakaran atau aparnya, dan juga yang kedua itu memastikan peralatannya dalam kondisi normal atau kondisi yang aman, seperti kabel-kabelnya tuh tidak terkelupas. Terus yang keempat harus ada izin kerja. Biasanya ini izin kerjanya itu di menjadi tanggung jawab fair watcher, karena fair watcher ini dia memiliki tanggung jawab untuk mengamati dan mengawasi area pekerja, dan juga dia harus memastikan semua pekerja ini selalu memperhatikan keselamatan kerja. Terus yang kelima, ya udah melakukan pekerjaan pengelasan. Terus yang keenam penyelesaian pekerjaan, yang ketujuh keadaan daruratnya, dan yang ke-8 pengecekan rutin dari alat-alat pengelasan. Next slide. Nah, ini dia APD dari pengelasan, yaitu ada welding goggles atau kacamata. Terus ada helm las juga. Helm las ini dia punya fitur buat mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk supaya kita bisa ngelihat bentuk kelasannya. Terus ada letter apron atau pelindung dari kulit. Eh, iya betul. Terus yang selanjutnya ada letter glove atau sarung tangan kulit. Terus ada masker las juga, dia untuk melindungi hidung kita dari bau-bau yang menyengat. Terus yang terakhir itu welding.
Welding atau safety shoes yang melindungi kaki kita dari percikan bunga api. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang arc welding. Arc welding itu las busur listrik, umumnya disebut dengan las listrik, adalah salah satu cara menyambung logam dengan jalan menggunakan nyala busur listrik yang diarahkan ke permukaan logam yang akan disambung. Energi listrik diterima oleh mesin las dan dirubah menjadi energi panas saat kutub elektroda dan benda kerja bertemu sehingga jadi pertukaran ion yang menyebabkan terjadinya busur listrik. Next. Di sini ada jenis-jenis arc welding. Yang pertama adalah las busur listrik terumpan seperti GDAW, gas tungsten arc welding, PAW, plasma arc welding. Lalu yang kedua ada las busur listrik tak terumpan seperti FCAW, flux core arc welding, SAW, submerged arc welding, dan SMAW, shield metal arc welding. Next. Ini ada las tungsten inert gas atau gas tungsten arc welding, GTAW. GTAW menggunakan elektroda tungsten yang menghasilkan busur listrik ketika bersentuhan dengan base metal. Dengan tungsten ini dikarenakan memiliki titik lebur yang tinggi dibandingkan logam lainnya. Next. Lalu ada plasma welding. Plasma arc welding. PAW ini sistemnya sama dengan las GTAW yang sama menggunakan tungsten sebagai elektroda. Tungsten dipasang pada nozzle yang kemudian menjadi pusat busur plasma dengan kecepatan tinggi dan diarahkan ke daerah lahasan. Untuk melindungi logam cair digunakan gas inert seperti gas argon atau helium. Next. Fast flux core arc welding atau FCAW. Pengelasan FCAW termasuk dalam kategori pengelasan elektroda terumpan atau consumable electrode. FCAW mempunyai sistem yang sama dengan GMAW, yang membedakan adalah jenis kawat lasnya. GMAW, kawat lasnya berbentuk pejal atau solid, sedangkan untuk FCAW pada bagian tengah kawat berisi flux atau disebut dengan tubular. Next. Lalu selanjutnya adalah busur listrik terendam atau SAW. Submerged arc welding adalah pengelasan busur listrik elektroda terumpan karena kawat las yang dalam bentuk gulungan atau roll diumpankan secara kontinu atau terus-menerus sebagai penghasil busur dan logam pengisi. Untuk pelindungnya berupa butiran flux yang dituangkan ke daerah pengelasan sebagai pelindung logam yang cair. Next. Lalu selanjutnya ada SMAW, Shield Metal Arc Welding. SMAW merupakan proses pengelasan busur manual dengan tipe konstan current, di mana kita hanya mengatur besar arusnya atau ampere. Flux pada stick elektroda akan ikut mencair berbentuk membentuk pelindung atau mencegah cairan logam lasan terkontaminasi dengan udara. Next. Lalu ada berikut keuntungan dari arc welding. Yang pertama adalah mudah dan cepat, dan tidak lebih presisi, tidak minim percikan api dan asap, dan yang terakhir adalah harganya yang murah. Untuk slide berikutnya saya akan berikan ke teman saya, Joko moderator. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa itu resistance welding. Resistance welding itu pengelasan yang dimana bagian logam itu bersentuhan atau disambungkan secara permanen dengan cara dipanaskan. Jadi material yang akan dilas itu akan dilelehkan. Las ini tidak menggunakan elektroda atau kawat las seperti las-las lainnya gitu. Nah, di resistant welding ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, eh, itu cepat. Resistant welding itu dia lebih cepat daripada las-las yang lainnya karena mekanismenya tuh simple. Dia tuh nggak pakai kawat las gitu kan buat melelehinnya terlebih dahulu untuk menyambungkan materialnya. Lalu ada efisiensi energi.
karena dia cepat, jadi energi yang dibutuhkan juga tidak banyak. Lalu lalu kelebihannya tanpa bahan tambahan. Eh, karena dia nggak pakai kawat las atau elektroda, jadi eh, yang dibutuhkan dari resisten welding itu cuman alat lasnya doang dan material, jadi tidak ada tambahan bahan-bahan lainnya. Lalu lebih aman dan bersih karena di resisten welding ini minim akan asap dan debu yang dihasilkan pada las-las yang lainnya. Lalu kekurangannya keterbatasan material karena nggak semua material tuh bisa dilas dengan menggunakan resisten welding. Lalu keterbatasan ketebalan material karena kalau materialnya terlalu tebal itu juga tidak bisa dilas menggunakan resisten welding, harus dilakukan dengan pengelasan lainnya. Lalu tidak fleksibel karena keterbatasan material, keterbatasan ketebalan membuat resisten welding ini tidak fleksibel, tidak seperti las-las yang lain. Lalu ada jenis-jenis resisten welding. Resisten welding ini ada 5 jenis, yaitu spot welding, seam welding, projection welding, flash welding, dan offset welding. Nah, untuk yang spot welding ini, eh, spot welding ini dia eh, resisten welding yang hanya bisa las pada satu titik saja. Nah, dia menyambungkannya dengan memanaskan satu titik pada material. Material itu akan meleleh dan menyatu. Seperti seperti yang dilakukan pada praktek plat pada di PNJ. Nah, itu kita menggunakan spot welding. Oke, lalu ada sim welding. Sim welding ini seperti spot welding, namun dia alat lasnya itu dia berputar. Jadi pada saat pengelasan dia cuma nggak hanya satu titik, namun bisa juga satu garis panjang. Nah, jadi mekanismenya si roller ini dua, dia itu adalah eh, mesin lasnya dia yang akan memanaskan si material ini dan dia bisa bergerak maju atau mundur. Lalu ada projection welding. Nah, projection welding ini dia akan memanaskan material yang menonjol pada benda yang akan dilas, seperti yang eh, ada di video sebelah kanan ini. Jadi, ketika ada material yang ujungnya memang dibuat untuk dilelehkan, nah ini akan dimasukkan ke eh, mesin lasnya lalu ditekan dan dipanaskan sehingga tonjolan yang ada di material ini akan meleleh dan melebur ke material yang ada di bawahnya. Itu penjelasan singkat dari projection welding. Nah, lalu ada flash welding. Flash welding ini dia juga melelehkan materialnya, namun dengan cara yang cepat. Jadi yang pertama eh, dia akan melelehkan dulu, memasang dulu, maaf, memasang materialnya dulu, lalu dihentakkan secara cepat. Setelah itu dipanaskan hingga kedua material ini menyatu. Lalu ada offset welding. Offset welding ini mirip-mirip dengan flash welding. Namun eh, perbedaannya itu yang pertama kalau misalnya di offset welding itu dia dipanaskan terlebih dahulu lalu didekatkan. Beda dengan flash welding. Dan dia tidak secepat flash welding. Maka hasilnya tidak selancip flash welding. Dulu kegunaannya atau penggunaannya pada bidang industri. Yang pertama di industri otomotif. Di industri otomotif ini eh, resisten welding ini digunakan pada pembuatan sasis pada kendaraan, bisa itu motor atau mobil. Karena penggunaan resisten welding ini tuh relatif cepat. Lalu di industri elektronik, lalu di industri pesawat terbang pada pembuatan rangkanya, lalu industri konstruksi biasanya digunakan pada pembuatan struktur pada bangunan. Lalu yang terakhir ada industri kereta api. Biasanya digunakan untuk membuat sambungan rel.
Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada oxy-fuel welding. Oxy-fuel welding adalah proses yang menggunakan panas yang dihasilkan dari pembakaran kombinasi gas yang berbeda untuk melelehkan dan memadukan dua atau lebih logam. Next. Di sini proses dari oxy-fuel welding menggunakan konsep pembangkitan panas dari hasil pembakaran oksigen dan bahan bakar gas. Bahan bakar di sini tuh salah satunya tuh ada asetilin. Gas oksigen dan bahan bakar disimpan dalam silinder bertekanan tinggi, dialirkan melalui selang fleksibel, dan digabungkan dalam ruang pencampuran obor oksifuel genggam. Ini mana obor oksifuel genggam ini bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai hand torch. Ukuran lubang unjuk pengelasan yang di sini dimaksud adalah hand torch-nya penting dan harus dipilih sesuai aplikasi. Pengelasan ini cocok untuk logam tipis karena suhu yang lebih rendah ketimbang dengan lasan yang menggunakan listrik. Penggunaan batang pengisi bersifat opsional. Penggunaan batang ini itu mirip-mirip dengan elektroda yang ada di arc welding. Terus keselamatan sangat penting karena pengelasan gas melibatkan bahan bakar yang mudah terbakar. Next slide. Nah, di oxy-fuel gas ini ada 3 jenis api yang dapat digunakan. Pertama itu ada api karburasi yang memiliki 3 zona dalam. Yang gambarnya ini ada di sebelah kanan ya. Ini mana yang warna putih itu bersuhu 2900 derajat Celcius. Yang warna merah itu yang di tengah-tengah, suhunya itu 2500 derajat Celcius. Dan yang di luarnya akan berwarna biru apinya dengan suhu sebesar 1275 derajat Celcius. Nah, api karburasi ini pembakaran gasnya lebih tinggi dibandingkan oksigennya. Berasap dan apinya yang tenang membentuk karbida. Terus selanjutnya ada jenis api netral. Ini mana tuh ada 2 zona. Yang pertama tuh api berwarna putih dengan suhu 3100 derajat Celcius. Dan zona di luarnya berwarna biru bersuhu 1275 derajat Celcius. Api netral ini pembakarannya sempurna. Gas dan oksigennya memiliki takaran yang sama dengan asap minimal, dan api netral ini adalah jenis api favorit yang biasanya digunakan dalam oxy-fuel welding. Terus di jenis api yang terakhir ada api pengoksidasi yang memiliki 2 zona api, yaitu dalam berwarna putih bersuhu 3500 derajat Celcius dan zona luarnya berwarna biru bersuhu 1275 derajat Celcius. Api pengoksidasi ini adalah pembakaran oksigen yang takarannya itu lebih tinggi dibanding dengan gasnya. Next slide. Nah, terus selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari oxy-fuel welding ini. Untuk kelebihannya itu ada cocok untuk berbagai logam non besi karena suhunya yang lebih rendah ketimbang dengan kelasan yang menggunakan listrik. Terus kelebihan selanjutnya itu oxy-fuel welding ini tidak menggunakan listrik karena bahan bakarnya berupa campuran gas. Terus selanjutnya ada sederhana dan mudah dilakukan. Lalu peralatan yang murah dan portable. Terus untuk kekurangannya itu adalah penetrasi panas lebih sedikit, terus rentan terhadap cacat las, lalu laju pemanasan dan pendinginan yang lebih lambat dibanding dengan las yang menggunakan listrik, terus tidak cocok untuk mengelas baja berkekuatan tinggi. Next slide. Di penjelasan selanjutnya saya serahkan kembali ke operator. Oke, baik. Kualitas pengelasan adalah penilaian tentang seberapa baik suatu sambungan las memenuhi persyaratan teknis dan fungsional. Kualitas ini mempengaruhi kekuatan, durabilitas, dan integritas struktural dari material yang akan dilas. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kualitas pengelasan meliputi jenis material, teknik pengelasan, parameter pengelasan, dan kondisi lingkungan. Gitu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke. Memastikan kualitas pengelasan.
itu ada tiga. Yang pertama itu adalah visual is- inspection atau pemeriksaan visual dilakukan untuk mendeteksi cacat permukaan seperti retak, porositas atau undercut. Kedua yaitu non-destructive testing atau NDT. Metode seperti ultrasonik, radiografi, magnetic particle testing dan dai dai penetrant testing digunakan untuk mendeteksi cacat internal tanpa merusak sambungan las. Nah, salah satu contoh gambarnya itu ada di samping kanan ini. Itu namanya ultrasonic flow detector. Adalah alat yang digunakan untuk menguji kualitas pengelasan suatu material. Alat ini menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi cacat atau ketidaksempurnaan dalam pengelasan. Teknologi ini memungkinkan engineer untuk menilai integritas pengelasan tanpa merusak material tersebut, tanpa harus dibelah, tanpa harus dirusak lah pokoknya. Jadi cuma tinggal ada radar ultrasonik seperti kelawar kan kalau kita belajar dulu SD dia pakai gelombang ultrasonik kan termantul lagi. Nah, itu mantul itu akan memberikan data bahwa material tersebut misalkan ada cacat kecil gitu. Selain itu, alat ini juga memiliki keunggulan dalam mendeteksi cacat yang tidak dapat terlihat seperti saya yang jelaskan tadi. Terus yang ketiga ada destructive testing. Kadang-kadang bagian kecil eh, kadang bagian kecil dari sambungan las diuji secara destruktif untuk memastikan sifat mekanik seperti kekuatan tarik dan ketangguhannya. Jadi kadang-kadang ada yang harus dibongkar, ada yang harus dikasih gaya ini kuatnya berapa loh, berapa Newton itu sebelum kita akan memfabrikasi ke seluruh Indonesia atau seluruh dunia gitu. Lanjut ke slide selanjutnya. Bagaimana cara kerja ultrasonic flow detector seperti saya jelaskan. Saat sensor ditempelkan pada material, ultrasonic flow detector menghasilkan gelombang ultrasonik yang saya jelaskan tadi yang merambat pada bagian material yang diuji tersebut. Jadi dia ya pertama kan ditempelin dulu kan seperti gambar di kanan ntar eh, seperti gambar di bawah lagi di bawahnya ntar dia itu apa gelombangnya itu modal mandir gitu buat ngasih data. Gelombang ultrasonik dapat dengan mudah menembus pengelasan tanpa merusaknya, ya seperti ya kalau kita sering dengar itu kayak kelelawar kan dia matanya kan gelombang ultrasonik gitu. Ultrasonic flow detector kemudian menerima pantulan gelombang ultrasonik dari dalam material. Setiap perubahan dalam material seperti retak dan atau ketidaksempurnaan akan mempengaruhi pola pantulan. Data yang diterima dianalisis oleh software dari flow detector ini di dalam ultrasonic flow detector. Hasil analisis ini memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas pengelasan. Nah, terus juga kenapa sih ultrasonic flow detector cocok untuk pengujian pengelasan? Nah, dalam NDT yang dijelaskan dari sebelumnya, penggunaan ultrasonic flow detector ini tidak merusak material, makanya bilang cocok sehingga pengelasan dapat tetap utuh setelah proses pengujian. Nah, terus juga akurasi yang tinggi. Ultrasonic flow, ada flow detector mampu mendeteksi cacat dengan tingkat akurasi tinggi, bahkan pada cacat mikro mikroskopis mikroskopis sekalipun. Nah, selanjutnya efisien waktu. Proses pengujian menggunakan ultrasonic flow detector relatif sangat cepat. Memungkinkan proses industri untuk tetap berjalan sesuai jadwal. Selanjutnya lagi, deteksi cacat tersembunyi. Ultrasonic flow detector dapat mendeteksi cacat yang tidak terlihat secara visual sehingga meningkatkan keadaan pengelasan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Terus juga penggunaan ultrasonic flow detector bukan hanya sekedar kebutuhan untuk memenuhi standar kualitas, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam keamanan dan keberlanjutan industri. Dengan teknologi ini, pengelasan dapat diuji secara menyeluruh tanpa merusak material penting untuk terus menggunakan alat seperti ultrasonic flow detector dalam praktik industri untuk memastikan standar kualitas yang tinggi dan keamanan produk yang dihasilkan. Begitu. Selanjutnya.
Lalu selanjutnya. Oke. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelasan. Yang pertama itu kebersihan las. Ya, jika ada kotoran, karat, dan cat dalam pengelasan, maka akan menghasilkan terak las tidak menempel dengan baik dan tidak mengalami pembakaran dengan sempurna. Dan yang kedua adalah kelembapan kawat las. Ciri-ciri dari kawat las yang lembab yaitu memulai pengelasan api ini akan susah keluar dan tidak menyala. Selain itu, kawat las juga mudah lengket ke objek las yang sangat lembab. Hasil pengelasan juga adanya lubang udara di dalam dalam teraknya dan hasil las tidak rata karena api las mudah mati. Dan yang ketiga adalah perpindahan dan jarak kawat las tersebut. Jika tidak memperhatikan waktu perpindahan, akibatnya adalah penetrasi atau tembusan yang kurang dalam. Terjadi karena waktu perpindahan kawat las atau travel speed yang sangat cepat. Selain itu, penetrasi atau tembusan yang tidak merata. Biasanya terjadi karena waktu perbedaan kawat las atau travel speed yang terlalu panjang dan tidak stabil. Lalu hasil las tidak padat karena terlalu jauh jarak perbedaan saat pengelasan. Yang terakhir adalah yang keempat, setting ampere. Faktor ini sangat krusial dan berperan penting pada hasil las nanti. Jika setting terlalu tinggi, maka hasil las akan hancur dan mengakibat kerusakan dari settingan ampere. Dan, undercut atau kelelahan besi yang berlebih atau over penetrasi atau tembusan. Hal ini terjadi karena terlalu tingginya settingan ampere. Ini efeknya adalah bahkan jadi undercut. Sehingga logam atau besi yang dilas meleleh berlebih pinggiran lasnya. Distorsi atau berubahnya bentuk objek las karena menerima panas yang berlebih akibat settingan yang terlalu tinggi. Yang ke yang akibat settingan las ampere yang rendah nih. Itu adalah retakan las. Hal ini biasanya settingan ampere terlalu rendah, jadinya hasilnya menjadi retak lasnya. Seperti itu. Lanjut. Oke, bisa di next. Nah, buat kesimpulan nih dari materi kita, yaitu tentang pengelasan. Yang pertama itu ada SOP atau Standar Operasional Prosedur, yang di mana SOP ini bertujuan buat mastiin kayak pekerjaan kita tuh aman, entah itu di pekerjaannya, benda kerjanya, ataupun lingkungannya. Nah, dari SOP ini tuh salah satunya ada APD. Nah, APD dalam pengelasan itu ada kurang lebih itu ada helm las, apron, kayak bisa apron dada, apron lengan, terus ada masker las juga, ada safety gloves, ada safety shoes. Nah, setelah kita tahu nih SOP ataupun juga APD-APD yang ada dalam pengelasan, selanjutnya ada jenis-jenis dari pengelasan. Yang pertama itu arc welding ataupun yang biasa disebut las busur listrik. Nah, las busur listrik ini sendiri juga dibagi nih jadi dua. Ada las busur terumpan yang jenis-jenisnya itu ada GTAW ataupun gas tung atau disebut gas tungsten arc welding, yaitu selanjutnya ada plasma arc welding atau disingkat PAW. Nah, setelah las busur listrik terumpan, yang kedua ada las busur listrik tak terumpan. Buat jenis-jenis las busur listrik tak terumpan ini ada yang paling kita kenal dulu, yaitu ada shield metal arc welding atau SMAW. Selanjutnya ada flux core arc welding atau SCAW, dan ada juga submerged arc welding atau SAW. Nah, setelah dari jenis pertama yaitu arc welding, selanjutnya ada jenis kedua yaitu resistance welding. Buat resistance welding ini penggunaannya itu ada di industri otomotif, ada di industri elektronik, ada di industri pesawat terbang. Nah, buat jenis-jenisnya itu sendiri ada yang pertama ada spot welding, ada seam welding, ada projection welding, ada flash welding, dan yang terakhir ada offset welding. Nah, tadi udah disebutin ada arc welding sama ada resistance welding. Buat yang selanjutnya ada oxy-full welding. Nah, buat oxy-full welding ini sendiri merupakan pengelasan yang menggunakan panas yang dihasilkan dari pembakaran kombinasi gas yang berbeda. Buat penggunaannya ini sendiri ada yang pertama buat penyambungan pipa-pipa yang ada di manufaktur ataupun ada konstruksi. Yang kedua ada penyambungan rangka baja ringan pada konstruksi.
Yang terakhir ada perawatan dan perbaikan kapal laut dan pesawat terbang. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis dari pengawasan itu sendiri, yang terakhir ada kualitas pengawasan yang bertujuan untuk menilai seberapa baik suatu sambungan pengawasan. Yang kualitas pengawasan ini sendiri dipengaruhi sama jenis material, teknik material, sama kondisi lingkungannya. Nah, buat mastiin gimana sih kualitas pengawasannya itu, yang pertama ada visual inspeksi atau bisa dibilang kayak kita ngelihatnya ada poros, buat ngecek porosity, ada buat ngecek retak juga, buat ngecek undercut. Yang kedua ada non-destructive test, yaitu buat ngecek cacat yang ada di internal pengawasan itu sendiri. Yang terakhir ada destructive test, buat ngemastiin dari sifat mekanisnya si pengawasannya, si lasnya ini. Terus kalau kita udah tahu nih gimana cara mastiin kualitas pengawasannya, kita juga harus tahu hal yang harus diperhatiin dalam pengawasan, yaitu ada kebersihan las, kelembaban dari kawat las itu sendiri, terus juga ada jarak dari kawat las, dan yang terakhir ada settingan ampere. Mungkin cukup sekian aja materi dari kelompok kami tentang proses pengawasan yang udah banyak juga nih jelasin sama teman-teman kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah dari penyebutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share